Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pendengar yang dirahmati Allah, tidak berapa hari lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu disyariatkan oleh Allah sesuai dengan ayat yang dibacakan tadi, kita melakukan saum Ramadan. Tentu yang dihimbau di sini adalah orang-orang yang beriman, muslim yang betul-betul keimanannya. Untuk itu kita coba memberi ulasan untuk pengantar dalam rangka menyambut puasa bulan Ramadan. Kalau kita melihat ke dalam pengertian kebahasaan, puasa itu sesungguhnya bukan bahasa Arab, tapi sudah akrab digunakan di daerah kita Nusantara. Puasa itu sesungguhnya bahasa Sanskerta. Puasa pakai wa, puasa. Puasa artinya menjaga jarak. Jadi kita jaga jarak diri kita kepada sesuatu benda, atau kita jarak diri kita kepada seseorang, itu namanya puasa. Nah, seperti masa COVID ini, sesuai protokol kesehatan, jaga jarak minimal 1,5 meter, itu namanya puasa. Jadi puasa itu adalah menjaga jarak. Sementara ini kita gunakan kepada puasa Ramadan. Jadi sesungguhnya ya karena udah biasa, ya biasalah kita gunakan itu. Tapi pada prinsipnya ya kurang tepat. Jadi yang sesungguhnya adalah saumi Ramadan. Saum, ya saum tentunya bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ayat tadi jelas, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan, dituliskan oleh Allah menjadi perintah supaya kamu kaum beriman melakukan saum. Saum di sini kalau secara kebahasaan adalah menahan. Menahan apa? Menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang memang boleh dilakukan selama dalam berpuasa. Selama kita meniatkan kita sedang berpuasa, kita harus menahan diri. Apakah ini ada kaitannya atau persesuaiannya dengan menjaga jarak dengan nasi, menjaga jarak dengan istri atau suami, menjaga jarak dengan hal-hal yang mengenakkan, yang halal di luar puasa? Mungkin disinilah keterkaitan antara
saum dengan puasa. Tapi yang pasti di dalam ajaran Islam yang seharusnya kita gunakan adalah saumi Ramadan. Ya boleh sajalah karena sudah biasa ya digunakan puasa Ramadan. Tapi sungguhnya puasa itu adalah bahasa Sanskerta. Ini perlu kita sadari supaya hal ini kita masyarakatkan. Jadi saumi Ramadan itu artinya menahan diri ketika kita melakukan puasa Ramadan, ketika kita sedang melakukan saum. Menahan diri dari apa? Dari yang sesungguhnya boleh dilakukan, halal dilakukan, tapi karena kita sedang saum, ya jadinya tidak dilakukan, tidak boleh dilakukan. Disinilah menahan diri itu menjadi inti dari ibadah saum. Kalau sudah menahan diri, berarti ada penguasaan nafsu, ada penguasaan kehendak, ada pengendalian diri. Maka saum itu substansinya adalah menahan, mengendalikan, menguasai. Apa yang harus dikuasai? Nafsu, keinginan. Nah ini yang mau ditahan itu yang halal, yang selalu kita lakukan. Kita sarapan jam 6 setelah subuh, ngopi-ngopi setelah pulang dari masjid. Tapi di dalam pelaksanaan saum ya tidak boleh lagi. Jadi inti dari saum adalah menahan diri. Yang pertama ya, menahan diri dari kecenderungan nafsu, keinginan hawa nafsu. Sudah menahan, ya juga mengendalikan diri. Kita kendalikan dalam pengertian sudah mau, tapi karena kita puasa, sudah kendalikan, tidak jadi, alihkan. Walaupun sesungguhnya di luar kita berpuasa halal. Jadi mengendalikan diri. Ini sesungguhnya perbuatan yang amat sulit dan berat. Kalau sudah bisa menahan diri, bisa mengendalikan diri, nah di sini puncaknya orang bisa menguasai diri. Situasi gaduh yang terjadi hari ini sesungguhnya berpangkal dari persoalan atau urusan kurangnya kemampuan masyarakat dalam menguasai diri. Jadi sesungguhnya ketika seseorang mampu menguasai diri, dirinya itu jinak, dirinya itu terkendalikan. Siapa yang mengendalikan? Imannya. Imannya itu mengisi nuraninya, mengisi hatinya, sehingga hatinya memandu, mengomandoi seluruh kelakuannya, seluruh kecenderungannya, dan tentunya perilakunya. Nah, bila itu yang muncul, maka akan sadar dengan sendirinya bahwa yang memimpin dia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah dirasakan betul bahwa Allah itu benar-benar menjadi Al-Malik bagi kita, raja bagi setiap orang. Jadi kalau kesadaran dalam kehidupan ini bahwa posisi Allah itu betul-betul kita buat jadi raja, inilah orang yang mampu menguasai diri. Maka inti yang diikat oleh kesadaran berpuasa adalah mampunya seseorang untuk menguasai diri,
karena dirinya sudah sangat tunduk secara total kepada Al-Malik, kepada sang raja, kepada sang penguasa. Maka inilah orang yang akan berpotensi menjadi ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Allah seolah-olah selalu dilihat. Inilah penglihatan mata hati orang yang ihsan. Betul, memang Allah itu secara kasat mata nggak mungkin dilihat, tapi disadari bahwa Allah itu di mana dan kapanpun kita itu selalu dilihat dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah substansi kesadaran, dan inilah yang akan dihasilkan oleh ibadah Shaumi Ramadan. Bayangkan betapa mulianya dan tingginya ajaran Islam, karena Allah menginginkan melalui syariat puasa manusia itu menjadi orang-orang yang mampu menguasai diri, yang mampu memimpin diri sebagai konsekuensi kesadarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah substansi ihsan. Manusia ihsan itu memungkinkan bisa digapai melalui sistem ajaran dan peribadahan di dalam Islam, termasuklah dia Shaumi Ramadan. Barangkali ini mudah-mudahan bermanfaat. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.